Ya, salam Just Talk. Gue kembali lagi. Sekarang mau bahas update sepak bola karena nggak ada liga sama sekali. Jadi ada beberapa perkembangan lah, ada beberapa berita yang cukup menarik untuk dibahas. Pertama soal Ole. Jadi Ole ini nggak bakal dipecat karena manajemennya tidak pernah membahas soal seperti yang beredar di berita bahwa Rodgers sudah mengiyakan untuk mengambil alih posisinya Ole setelah musim berakhir. Tapi menurut beberapa berita yang menurut gue cukup bisa dipercaya adalah tidak ada pembicaraan sama sekali dengan pelatih atau bahkan tentang posisinya Ole. Nah, kenapa begini? Kalau menurut gue, mereka itu takut membuat kesalahan yang dilakukan terhadap Moyes, terhadap Van Gaal dan Mourinho, yaitu cepat mencat sementara nggak ada plan B. Nah, plan B-nya apa? Plan B ini kan nggak jelas penggantinya siapa, oke? Ya, orang bilang, wah kalau Rangnick masuk jadi hebat. Ya, you don't even know gitu loh. Lu nggak tahu sejarahnya Rangnick itu seperti apa. Rangnick itu hebat kalau membangun tim dengan pemain-pemain muda menerapkan filosofi. Artinya pemain-pemain sekarang harus dirombak total. Itu udah nggak mungkin. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah pelatih yang bisa yang sudah berpengalaman, yang sudah punya nama, yang bisa membuat MU langsung naik down kan. Dan ya kalau dilihat siapa, Conte sudah nggak ada lagi, Gerrard sudah mau ke sana, ke siapa namanya, ke Aston Villa. Terus ya Rodgers kalau mau datang akhir musim, mungkin Ten Hag akhir musim. Nah, sementara ini kan baru bulan November, jadi gue bilang mereka itu bukan nggak mau mencat Ole, mau pecat Ole, dan buyout klausulnya feeling gue juga nggak mahal, cuman mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Maka dari itu sementara ini dipertahankan dulu dengan catatan, ya dengan alasan ya kita dukung Ole sama. That's alasan yang gue rasa fansnya juga nggak bisa terima. Maka dari itu fansnya akan melakukan demo kalau nggak salah ya. Kalau gue nggak tahu berita di media Inggris itu hoax atau tidak. Karena ya proses is progress. Ini proses sudah masuk tahun ketiga tapi nggak ada perkembangan. Bukan masalah menang kalah itu biasa. Tapi apa namanya caranya. Nah, itu untuk di MU harusnya mereka, dan gue yakin mereka tahu bahwa permainan Ole ini udah nggak banget. Oke. Aston Villa ambil Gerrard, oke? Orang tanya apakah Gerrard cocok dan ini itu dan lain-lain. Nah, kalau gue bilang, gue pernah nonton Rangers berapa kali main, itu mainnya masih gaya Inggris banget. Mungkin karena kualitas pemainnya. Oke, jadi Gerrard harus beradaptasi. Jadi kita tidak bisa menilai apakah Gerrard cocok atau tidak di Aston Villa. Apakah kualitas Aston Villa bagus? Kagak juga. Ya kan, jadi kalau dibilang Aston Villa musim lalu dan musim ini itu beda banget. Lihat aja di ranknya seperti apa. Jadi kalau menang lawan Aston Villa bukan sesuatu yang heboh banget. Ya, gue sih agak gimana gitu dengan apa namanya, dengan mantan pemain ya. Bisa bagus, bisa enggak, tapi mungkin untuk Liverpool ini bagus. Kedepannya kalau seandainya Gerrard berhasil, kedepannya bisa gantiin Klopp. Tapi kalau nggak berhasil ya Klopp ini harus dipertahankan terus. Oke, Ansu Fati, cederanya Ansu Fati tidak terlalu parah seperti yang digosipkan. Karena katanya bakal 3-6 minggu, sekarang dibilang maksimal 3 minggu. Jadi kalau maksimal 3 minggu dengan 2 minggu international break, harusnya di minggu ketiga atau mungkin langsung dia bisa main lawan Benfica. Tapi kita nggak tahu seperti apa, bagus atau tidak. Xavi masuk sudah membuat gebrakan dengan 10 aturan
Ten Commandment of Xavi, dan gue rasa dia ingin menunjukkan bahwa gue nggak peduli lu senior atau tidak. Sekarang kita masuk jalur yang baru, jadi ikutin aturan gue. Salah satu yang untuk gue penting adalah menggantikan tim medis sama tim fisio lah dan lain-lain. Yang untuk gue udah gue bilang bahwa mereka harusnya punya tanggung jawab juga, dan ternyata itu juga dilakukan. Terus aktivitas di luar lapangan, sosmed dan lain-lainnya itu lebih dikontrol oleh Xavi. Pique punya dua wawancara di Madrid itu harus dibatalkan, dan makan di kantin Barcelona bersama itu penting untuk menjaga kualitas makanan. Hal-hal ini mungkin untuk kalian hal kecil, tapi di top sepak bola ya, dimana pemain kayak Dembele gitu, Ansu Fati yang butuh eksplosivitas itu harus dikasih asupan makan dengan benar, dengan penanganan yang benar, karena struktur ototnya Busquets dan Dembele kan jauh berbeda. Ini harus di-treat sesuai dengan kapasitas pemainnya, which is good. Kalau gue sih percaya, seperti yang gue selalu bilang, dan gue tidak merubah itu, bahwa Barca akan meroket tanpa Messi. Ya butuh 1-2 tahun, maksimal 2 tahun, nggak sampai, mungkin setahun doang sudah akan kelihatan. Sekarang yang ditunggu adalah pemain-pemain yang cedera itu kembali lagi sekitar di bulan Desember. Oke? Karena Xavi juga bukan tukang sulap. Kita lihat Inter membeli Onana. Apakah bagus? Nah, Onana itu untuk gue kayak siapa ya? Kayak Pickford, kayak Victor Valdes. Posturnya tidak terlalu tinggi, dengan bola-bola pucuk, bola atas dia nggak dapat. Tapi reaksinya itu selalu bagus sekali. Ya, reaksi di gawang lah itu bagus. Jadi apakah menguntungkan oleh Inter, gue nggak tahu. Karena gue bilang kalau lawannya main banyak bola-bola atas, gue bilang Onana akan kesulitan. Ya kita nggak tahu, mungkin dia dicadangin dulu setahun dan lain. Tapi intinya Inter dapat Onana gratis, dan itu sebuah plus point. Inter akan memperpanjang kontrak dengan Brozovic, dan Brozovic diincar juga oleh Newcastle, Spurs dan PSG. Brozovic untuk gue di posisinya sebagai pivot ya is good dalam arti layak diperpanjang lah. Wilshere memberi saran kepada si Hazard untuk ke Newcastle. Ya, ke Newcastle. Newcastle memang duitnya lagi banyak, tapi apakah itu sebuah prestasi gue nggak tahu, karena mereka baru mengincar hanya Eddie Howe sama mantan dirteknya Chelsea. Ya kita nggak tahu siapa aja yang dibeli dan bermainnya seperti apa. Gue rasa kalau Eddie Howe diberikan pemain yang berkualitas, ini untuk pelatih Inggris cukup bagus. Dia degradasi di Bournemouth setelah berapa tahun karena ya performanya menurun, dan kita tahu semua kualitas Bournemouth kayak apa. Terus gosip bahwa Dani Alves akan kembali ke Barca itu sama sekali tidak benar. Ya jadi kita nggak usah bahas itu, walaupun mereka tetap butuh bek kanan. Karena gue udah berkali-kali bilang gue nggak percaya dengan Mingueza. Des masih oke, tapi dia masih tidak konsisten. Jadi gue bilang butuh bek kanan baru, tapi definitely bukan Dani Alves. Umtiti rencananya pindah ke Benfica. Sudah di bulan Januari, kemungkinan dia akan di loan dulu dan mungkin dibeli, nggak tahu. Kita lihat aja, dan ini bagus untuk Umtiti, bagus untuk Benfica yang baru kehilangan pemainnya yang cedera. Ya, semoga dia benar ke Benfica. Terus Steven De Vrij kemungkinan besar akan gabung dengan Spurs karena Conte pengen dia kembali, dan ya gue nggak tahu lah. Steven De Vrij gue rasa dia bisa survive di Liga Inggris cukup bagus, cuman apakah
memperkuat lini belakang, ya kita nggak tahu. Kessie kemungkinan besar akan tidak memperpanjang kontrak. Kalau Clarence Seedorf bilang, ya kalau dia minta gaji terlalu tinggi, tidak sesuai dengan apa namanya, dengan hitung-hitungannya, dengan dapurnya, dengan finance-nya AC Milan, mending dijual. At least masih ada dapat duit lumayan, karena Kessie ini bagus tapi nggak top, bukan pemain yang irreplaceable, bukan pemain yang tak tergantikan. Jadi gue juga setuju sama Milan, kalau seandainya gajinya terlalu besar, dia minta 8-9 juta kalau nggak salah setahun, mending dijual. Guardiola memberikan respon terhadap gosip apakah Sterling diincar oleh Barcelona, karena si Xavi emang pengen mendatangkan winger dan ya memang dibutuhkan. Guardiola cuma bilang, ya kalau namanya Barca mereka bisa mendatangkan siapa yang mereka inginkan. Jadi, dan feeling gue sih Sterling dilepas. Tapi sebagai Barca fans, gue nggak begitu puas dengan Sterling. Jadi sangat tidak konsisten ini pemain. Jadi kita nggak tahu apakah menguntungkan atau tidak. Frank Lampard kemungkinan besar dapat klub, which is good. Gue sangat respect terhadap sosok Frank Lampard, bahwa dia membuat kesalahan di Chelsea, disukai, dia belajar lagi. Tapi dia akan menjadi manajer Norwich City. Nah, Norwich lagi di papan bawah banget. Farke baru dipecat. Gue nggak tahu apakah ini pilihan yang terbaik. Cuman yang jelas semoga Lampard pelan-pelan menjadi pelatih yang lumayan lah. Nggak harus top, cuman at least bisa survive lah. Oke, apalagi nggak ada lagi. Itu aja dulu sementara. Kita lihat kalau besok ada berita-berita bagus, kita bikin lagi Just Talk. Thanks for watching.